Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Maiwa TV, kita masih membahas soal kisruh atau polemik musyawarah nasional luar biasa IKA UMI pada tanggal 18 Mei yang lalu. Masih banyak hal yang tersisa atau yang memungkinkan kita bahas. Untuk kali ini kita kedatangan tamu, seorang juga aktivis yang banyak berkecimpung di berbagai organisasi, yang kebetulan alumni UMI juga. Assalamualaikum, selamat datang Pak Insinyur Agus Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah alumni Fakultas Teknik UMI angkatan 1991. Dan kita jadikan narasumber karena sangat berkompeten dan punya kapasitas untuk membicarakan. Sekarang yang pertama ini saya konfirmasi bahwa Pak Agus ini, kita panggil Pak Agus ini adalah peserta yang Munaslup ya kemarin ya, peserta penuh ya. Peserta. Hadir sebagai peserta penuh. Bisa dibicarakan sebanyak apa yang terjadi? Saya mendengar rencana Munas ini itu 2 hari sebelum kegiatan, melalui telepon seorang senior yang memanggil saya untuk menjadi salah satu dari 5 orang delegasi utusan IKA Teknik Ya. UMI. Ya. Jadi delegasi IKA Teknik UMI. Awalnya saya kaget. Sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan tentang Munas, siapa dan bagaimana. Tiba-tiba Munas ini ujuk-ujuk sudah langsung ada, tinggal 2 hari gitu kan. Tapi karena saya tidak sempat, besoknya baru saya temui senior itu. Dan saya ketemu di kantornya, saya dihadapkan oleh 3 senior saya yang saya sangat hormati. Dan mereka menyampaikan bahwa Munas ini dalam rangka segera mencari, membentuk pengurus IKA. Pengurus IKA yang baru, dengan beberapa background masalah yang perlu diselesaikan mengikuti proses pembentukan IKA ini. Lewat paparan para senior itu, saya mencoba mengerti dan mempercayai bahwa dari sekian tahun kita berpolemik tentang organisasi IKA UMI ini, saat ini dengan segala macam kelemahannya, prosedurnya, Inilah waktunya. ada celah untuk membahasnya. Selama ini sama sekali tidak ada pintu untuk membahas itu. Jadi saya kemudian menahan diri untuk tidak terlalu masuk ke dalam legalnya Munas ini secara organisasi. Saya masih melihatnya sebagai satu celah kesempatan untuk mengintip peluang membangunkan IKA ini dari tidurnya yang panjang. Dan saya sepakat kemudian menjadi delegasi dari IKA Teknik untuk masuk dalam Munas. Tetapi sejak saya pertama kali datang di tempat, di gedung kedokteran itu, saya sudah mempertanyakan dalil-dalil dasar yang terkait dengan prosedur kegiatan ini. Saya cuma dijanjikan bahwa nanti ada. Saya minta manual acara, saya minta tatib, saya minta anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya cuma dijanjikan. Nggak dikasih. Sampai pada kegiatan berlangsung, semua tidak ada. Teman-teman sudah mulai ribut dengan hal yang sama, saya cuma menahan diri. Dari awal saya ketemu salah satu panitia yang juga merupakan sivitas akademika di UMI. Saya sudah menanyakan, ini kalau tidak ada tatib, tidak ada manual acara, tidak ada ainda segala macam itu, ini cacat ini Munas. Saya malah ditantang, siapa yang bilang cacat? Saya bilang, ya saya yang bilang cacat. Tidak berlanjut, perdebatan itu di luar forum, sampai kemudian kita masuk ke dalam forum, dan itu berlanjut dalam forum. Dan sampai polemik yang mulai memanas itu, tensinya meningkat di dalam ruangan itu,
antara teman-teman peserta yang jumlahnya kurang lebih 70-an orang saja. Yang konon kabarnya mewakili 120.000 alumni. Teman-teman yang hadir mempertanyakan itu, mana anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mesti kita bahas, mana tatib dalam rangka pemilihan ketua yang diharapkan oleh pimpinan sidang, mana manual acara yang paling sederhana ini. Tapi oleh steering committee yang memimpin sidang waktu itu, semua diputar. Dan itu membuat tensi forum itu makin panas. Bagi saya secara pribadi, kita sudah bukan masa hanya berdebat seperti ini yang tidak ada juntrung, satu bertahan pada kelemahannya, satu bertahan pada kebenaran perspektifnya. Saya mencoba masuk menawarkan bahwa kalau kita sepakat, kita memilih saja formatur, karena tidak ada agenda lain kecuali pembentukan pengurus IKA saat ini. Bukan cuman ketuanya. Saya sepakat, kemudian teman-teman mau ikut merekomendasikan. Yang sebelumnya malah ada yang merekomendasikan supaya Munas ini diganti menjadi Munaslup. Saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan itu perubahannya. Tapi yang substansi bahwa kalau ini harus dilakukan pemilihan ketua, maka yang memilih ketua ini minimal segelintir orang yang kita percayakan dari masing-masing fakultas yang menjadi legasi, yang kita usulkan masuk menjadi anggota formatur. Disepakatilah kemudian ada 20 orang. 20 orang anggota formatur yang kita berharap dengan pikiran jernih, hati bersih, tujuannya benar, itu duduk sama-sama memikirkan, membahas tentang IKA ini dan kemudian menunjuk ketua yang layak untuk memimpin ini. Saat itu. Saya berpikir hanya ini kesempatan yang kita punyai untuk menghindarkan IKA UMI ini dari membangunkan IKA UMI ini dari tidur panjangnya. Saya tidak pernah berharap bahwa ternyata yang harapan saya bahwa peserta Munaslup ini formatur dalam yang kita sudah tunjuk ini, di antara mereka yang 20 orang lah ini yang akan kita pilih sebagai ketua. Berharap saya di situ. Artinya saya tidak terlalu pentingkan apa dan bagaimana kapasitasnya, tapi paling tidak secara hukum dia legitimate. Pada saat itu soal kelemahan-kelemahan personalnya saya kira gampang dipenuhi. Tapi yang saya kaget kemudian ternyata dari perubahan Munas menjadi perubahan Munaslup ini yang tentu terkait dengan kompetensi pengurus IKA yang lama itu, yang menjadi salah satu dasar berubahnya ini dari Munas menjadi Munaslup. Yang saya kaget kemarin ternyata Munaslup ini bukannya meninggalkan masalah yang kemarin kita sempat diskusikan, malah ternyata yang dipilih menjadi ketua itu kembali pengurus yang lama. Tapi ya secara pribadi saya bisa katakan saya tidak ada persoalan dengan siapa yang hasilnya. Saya tidak cukup puas. Saya harus jujur katakan saya tidak cukup puas. Tetapi kalau persoalan hasilnya adalah sudah melalui apa yang dimana saya sendiri yang turut hadir di situ, yang turut mengusulkan itu, ya saya harus terima. Saya terima hasilnya. Dan sebagaimana biasanya tentu dalam pertarungan seperti ini saya punya pikiran tidak terakomodasi, ya saya cukup kecewa. Tapi bukan itu persoalannya kan. Persoalannya adalah Munas ini dengan segala macam kekurangannya itu berlangsung dan saya ada di situ. Saya ada di situ dan ini menghasilkan keputusan seperti ini. Persoalannya bukan saya kecewa atau tidak kecewa, tapi persoalannya inilah hasilnya. Saya harus terima itu. Sekarang ini soal hasil kan, soal bahwa itu bagian dari proses pengambilan keputusan, itu adalah bagian dan harus diterima. Sekarang pertanyaannya ini soal prosedurnya, karena ini yang banyak dibicarakan di luar. Ini prosedurnya memang apakah memungkinkan keberadaan hasil itu atau proses segala proses itu diterima kalau prosedurnya cacat? Dari awal saya sudah katakan itu cacat. Tetapi jawab pertanyaan ini saya pikir yang paling tepat diarahkan itu kepada
mereka-mereka yang memimpin sidang dan mengarahkan kegiatan ini. Kompetensi mereka luar biasa. Sebagian besar di antara mereka adalah akademisi, bahkan dengan titel doktor, bahkan ada yang guru besar. Soal aturan-aturan dasar organisasi. Saya kira pertanyaan itu lebih tepat disampaikan kepada mereka. Apakah itu sudah memenuhi dalil atau tidak? Bagi saya, sudah dari awal sampaikan, saya minta tatip, saya minta manual acara saja. Saya tidak diberikan. Malah manual acara mau diketok di situ. Dan itu membuat kita ribut. Tidak jelas. Buat sidang, buat munas, tetapi manual acara saja tidak ada. Itu saya cuma sampaikan seperti itu. Nah, sekarang gini, manual tidak ada, jalan juga mengambil keputusan. Sekarang ditinjau dari segi tata aturan organisasi, ada hal yang ini menurut pandangan beberapa teman-teman, terutama yang sudah podcast di tempat ini, bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi. Sekarang persoalannya adalah kalau syarat tidak terpenuhi, terus gimana nih organisasi? Saya jawabnya ini sebagai peserta atau sebagai alumni? Bisa dua-duanya. Ya. Bisa dua-duanya. Saya sebagai peserta, saya sudah jawab tadi. Bahwa ini proses sudah jalan. Proses ini dengan segala macam kelemahannya, saya bagian dari kelemahan itu. Saya harus akui itu. Nah, tapi kalau bicara saya sebagai alumni, saya sebagai seorang yang sedikit paham tentang organisasi, jelas bahwa kegiatan ini yang didrive oleh para akademisi, para orang-orang yang konon kabarnya orang-orang terdidik, itu dengan sengaja mendrive kegiatan ini dengan mengabaikan dalil-dalil dasar organisasi. Sekarang ini sebagai alumni. Sekarang kita lebih mengerucut ini pandangan pribadi saja ini. Kan tadi kan sudah bicara tentang situasi di dalam sebagai peserta. Sekarang kita bicara soal aturan dasar organisasi. Aturan dasar organisasi kan ada ADART. Harusnya. Sekarang ini tidak dibahas. Terus gimana nanti jalan keluarnya? Bukankah organisasi itu atau pengurus itu harus ada ADART-nya? Saya kira kembali panitia pelaksana Munaslup kemarin dan kepengurusan IKA yang terpilih ini harus mampu menjawab ini. Harus mampu menjawab. Keabsahan kepengurusannya mereka itu menjadi tanggung jawab mereka untuk menjelaskan kepada publik minimal kepada para alumni. Jangan ini dijadikan medan perang. Sengaja dibiarkan mengambang, tidak diambil inisiatif untuk menjelaskan kepada publik alumni sehingga ini menjadi polemik yang panjang. Saya kira begini. Saya kira pada kesempatan ini kita juga menyampaikan pada panitia. Yang kebetulan panitia itu adalah orang-orang kampus. Ya kalau bisa mengambil kesempatan hadir di tempat ini untuk menjelaskan. Harusnya ada yang bisa menjelaskan. Karena selain itu sebenarnya ada beberapa peluang lain. Yang peluang lain itu karena harusnya ada urun rembuk ketemu untuk membicarakan ini bahwa ini loh yang terjadi, supaya ya terlepas bahwa nanti akan ketemu atau tidak kan mesti ketemu ya. Tapi ini kayaknya ini juga kesempatan ini kayaknya tidak diambil oleh para pihak, semua pihak lah. Nah itu saya kira, dan beberapa usulan-usulan lakukan rekonsiliasi, lobby-lobby itu dari beberapa pihak yang sudah podcast ini. Rada-radanya tidak diambil kesempatan itu. Bagaimana menurut? Saya mau bersepakat dengan siapa saja bahwa dalam membahas masalah IKA dan kealumnian ini
mari kita bingkai dalam satu ruang. Masalah kealumnian ini harusnya bisa bertujuan untuk membangunkan IKA ini. Kalau semua kita bersepakat dalam rangka ini, saya kira tidak ada satupun pihak yang menahan diri untuk tidak berrekonsiliasi. Kalau tujuannya untuk kemaslahatan alumni. Kecuali kalau sebagian itu menganggap bahwa IKA ini adalah satu bentuk social luxury, kemewahan sosial. Ya wajar kalau ini kemudian diklaim menjadi properti pribadi. Dan ini bisa terjadi. Dan wajar pula kemudian kalau ada kelompok alumni yang terus merasa tidak puas dan terus merongrong. Karena tadi hitanya, kalau kita bicara tentang hitanya IKA ini tentu adalah untuk menjawab kebutuhan alumni yang kurang lebih 100-an ribu orang itu. Kalau ini dikangkangi hanya sebatas properti pribadi dalam rangka menambah kemewahan sosial orang per orang, ya wajar kalau ini terus berpolemik. Dan pasti akan terus dipolemikkan. Tetapi kalau kita semua bersepakat untuk menjadikan IKA ini, apapun kelemahannya, dicari cara yang terbaik untuk melegitimasi. Kalau itu jadi persoalan, melegitimasi kembali bagaimana kepengurusan ini dan segala macam. Yang kedua adalah kita bersepakat untuk mendeskripsi, kita lebih bagus memilih medan perang itu adalah mendeskripsi masalah alumni ini yang seperti apa, dan kemudian kita berdarah-berdarah menjawab itu. Lebih bagus kita habiskan energi di sini dibanding berpolemik pada persoalan tadi yang tidak habis. Ya itu oke lah. Artinya itu setelah persoalan dasar selesai. Persoalan dasar sekarang selesai ini kan orang suka atau tidak suka, orang berpolemik soal sah tidaknya Munaslup. Ini kan sekarang. Nah sekarang apakah itu mau diabaikan atau bagaimana? Kalau kita bersepakat, saya ingin keluar sebentar sini. Saya ingat ada satu pengalaman saya di Jakarta itu. Dalam satu waktu saya berkendara dengan salah satu Pak, ya saya sebut namanya lah Pak Jenderal Salim Mengga. Satu waktu di Jakarta saya berkendara sama beliau, kemudian mobil yang dikendara itu disambar motor, dibawa arah ke Pramuka kita pada waktu itu. Kemudian sopirnya ngejar itu, karena disambar spionnya itu mobil, dia kejar, dia dapat di lampu merah ke arah Cempaka Putih itu. Dan kemudian dibentak oleh si sopir ini, dibentak pengendara motor. Tapi enggak berlangsung lama jalan, terus si Pak Jenderal nepuk bahunya si sopir itu. Nggak usah dipersoalkan. Lain kali kalau ada seperti itu, di siang seperti ini, jangan cari benarnya. Tapi cari baiknya. Luar biasa ini kalimat menurut saya. Sering kali memang kita terjebak mencari kebenaran. Nah, persoalannya kebenaran itu adalah perspektif masing-masing. Nah, tapi dalam perspektif itu agak susah kita dapat kebaikan. Tapi mari, terlepas dari kebenaran versi masing-masing, mari mencari kebaikan dalam perbedaan itu. Cari baiknya, bahasa Makassarnya, cari baiknya. Boya bajika. Boya bajika. Nah, sama ini saya kira bahwa ini kurang legitimate, bahwa ini produk yang kita punya sekarang satu-satunya, iya. Nah, dua hal ini yang kita miliki sekarang, bahwa dia kurang bagus, tapi ini satu-satunya kita punya. Sekarang kembali ke kesepakatan yang saya tawarkan tadi, apakah kita mau membangunkan IKA ini? Tentu saja konsekuensinya ketika kita bersepakat membangunkan IKA ini dari tidur panjangnya, maka mari duduk sama-sama dan mencari baiknya. Nah, itu yang benar. Nah, untuk itu saya kira yang paling penting untuk diajak duduk dan membahas ini, pertama itu panitia pelaksana Munas. Kalau bisa juga rektorat. Terus alumni. Terus yang alumni yang menolak ini. Yang menolak ini, silahkan duduk di sini dan bicara. Tadi prinsipnya adalah mari membangunkan IKA UMI ini dari tidur yang panjang. Kalau ruang itu tidak dibuka gimana? Saya kira itulah itulah tantangannya kita. Artinya kembali akan publik tersajikan fakta bahwa ternyata cuma seperti ini kita, alumni UMI itu cuma seperti ini. Oke, sekarang
Tadi ini soal benar kalau salah, benar atau salah itu kan bisa dicari jalan keluarnya. Ini persoalannya nih yang berkembang ini, kalau coba saya mengartikan atau memaknai pendapat para alumni ini kan bukan soal benar salah, tapi ini soal sah tidak sah. Ya. Atau memang kalau kaidah-kaidah ini kan memang apa sah, apa yang tidak sah itu bisa berubah jadi sah. Dalam sosiologi hukum kan kita paham bahwa ada dua fondasi dasar itu yang saling menguatkan. Ada pengakuan secara de facto atau pengakuan secara de jure. Nah, mempertentangkan sesuatu sah atau tidak sah ini kan juga sangat beragam pendapat karena tergantung dari mana kita berangkatnya. Apakah kita melihatnya secara de facto atau kita melihatnya secara de jure. Secara de jure mungkin dia banyak kelemahan. Tapi kalau siapa tahu semua alumni banyak yang mendukung ini, itu kan dari kebenaran juga kan? Tapi faktanya ada yang menolak. Nah, itulah tadi. Inilah matematika demokrasi yang harus bisa dijawab oleh semua kita. Dan sebagai orang-orang yang berpikir, kita tidak boleh terjebak pada polemik ini. Kita harus bisa keluar, bagaimanapun caranya. Harus bisa keluar dari polemik ini. Itu setelah ini. Sekarang ini ada problem di depan mata. Problem di depan mata. Ada sebuah giat yang di mana sebagian orang, saya tidak bilang sebagian besar atau sebagian kecil, tapi sebagian orang alumni, faktanya begini, bahwa ini menganggap tidak sah. Kita ngerucut lah soal ADRT. Pertanyaan saya gini, sebuah munas tanpa ADRT itu memang sah atau tidak sah? Secara organisasi saya kira semua kita tahu. Tidak sah? Jelas. Tidak sah. Sekarang bagaimana menyikapi ketidaksahan itu supaya ini bisa jadi sah? Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Yang harus bisa menjawab, walaupun segala macam teori kita sampaikan, walaupun segala macam dalil kita sampaikan, kalau orang yang bersangkutan memang tidak mau menerima, tidak akan pernah bisa terima. Tapi menurut saya bukan di situ masalahnya. Kalau menurut saya, kita mau tidak keluar dari masalah ini. Bahwa ada kekurangannya pihak penyelenggara kemarin dengan segala macam kelemahannya, iya. Bahwa ada tuntutan tentang legitimasi dari kegiatan itu, iya. Persoalannya, apakah kita mau larut dalam ini, dua polemik ini? Saya kira cuma ini, menurut saya harus berani kita dengan segala macam kekurangan, harus berani kita beranjak dari masalah ini. Artinya kalau pandangannya Pak Agus ini bahwa meskipun itu tidak ada ADRT, tidak serta-merta itu bisa dibilang tidak sah. Sekali lagi, bukan kompetensi saya. Kalau saya menilai tadi, saya sudah jawab tadi. Penuh dengan kelemahan. Kalau kita bicara tentang angkutan organisasi dasar, tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Tetapi itu tadi, bagi saya, bukan cuma persoalan ini yang saya lihat. Saya melihat bahwa cuma ini kesempatan, sehingga saya harus ikut. Kalau gitu gini. Itu kan. Kita pindah, karena ini kan soal perspektif bisa berbeda. Sekarang kita pindah. Apakah boleh pengurus itu tidak ada ADRT? Bolehkah? Harus ada? Ini yang pertanyaan yang saya kira perlu diperluas skemanya. Kenapa? Karena di dalam sidang sana pada saat munas itu disampaikan ADRT-nya ada. Itu yang saya mau tahu. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Tapi saya sendiri tidak pernah melihatnya sampai selesai munaslup. Itu yang saya sampai selesai munaslup. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya, boleh tidak ini munas dilakukan tanpa ADRT, itu tadi saya bilang pertanyaan ini perlu diperluas skemanya. Karena bagi mereka sekali lagi itu ada. Dan setelah kami lihat, tidak tampil di pada munas itu, apalagi dibahas, tidak. Nah, tetapi bahwa pertanyaannya ada atau tidak, menurut mereka ada. Dan itu terbukti ketika kita selesai munas, baru ada yang share. Baru ada yang share, gitu kan? Nah, artinya ada. Nah, mungkin pertanyaan yang benar adalah layakkah munas dilakukan tanpa ada RT pada saat itu? Pada saat itu, mungkin itu pertanyaannya. Jawabnya sendiri gimana? Ya, itu tadi saya bilang. Ini penuh kekurangan. Salah satunya tidak ada ADRT, tidak ada tatib, bahkan manual acara tidak ada.
Tapi dilaksanakan juga. Tetap dilaksanakan. Nah, tapi menurut mereka itu sudah sah. Ya, oke. Jadi perspektif mereka boleh ya, itu boleh. Itu dia, makanya boleh saya bilang. diterima. Jadi sekali lagi ini soal sekarang kita kembalikan kepada publik. Mau pilih silahkan menilai penilaian mana. Tapi sebenarnya kalau mau diuji, sebenarnya kan ada aturan ya. Kalau misalnya tidak ada ADRT pada saat itu kan bisa pakai ADRT yang lama. Kemudian pada saat terbentuk pengurus belum ada ADRT, terus gimana nih menyikapinya? Bagaimana bagusnya nih? ADRT-nya kan ada. Iya, tapi kan nggak muncul. Iya, kan nggak muncul. Kalau sekarang ini kepengurusannya mereka mungkin sedang susun, kan ada ADRT-nya ini kan. Wallahu alam relevansinya seperti apa, akurasinya seperti apa, termasuk dalam legitimasi kepengurusan itu seperti apa. Kita tidak tahu. Saya sendiri baru lihat sampulnya ini, belum baca isinya gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua, yang paling pokok saya pikir kesadaran kolektif teman-teman yang menjadi pihak pelaksana dan termasuk dari teman-teman yang jadi pengurus ini harus sadar bahwa ada banyak kelemahan ini, ada banyak kekurangan dan karenanya kemudian ada banyak gugatan. Saya pikir teman-teman dengan segala macam kekurangan, sikap yang tepat bukan menjadi lawan dari gugatan itu. Sikap yang tepat adalah buka diri, terima masukan. Ya, itu yang saya kira itu jalan keluar. Terima masukan. Itu ya. Teman-teman juga silahkan buka diri untuk menerima jawabannya. Ya, betul. Kalau semua kita berangkat pada keinginan untuk memperbaiki, membangunkan IKA ini, ya semua harus membuka diri. Bahwa ini penuh dengan kekurangan, iya. Ya. Bahwa ada teman-teman yang tidak terpenuhi, dia punya kebutuhan ber-IKA, iya. Dan dia harus menuntut, iya itu haknya. Ya. Nah sekarang persoalannya, apakah kita mau biarkan itu terus menjadi polemik, atau kemudian kita mencari jalan keluar untuk kemudian bisa ber-IKA ke depan dengan lebih baik? Jawabannya hanya kita bisa jawab. Kalau tuntutannya misalnya alumni mengatakan bahwa karena ini tidak memenuhi kaidah itu, maka harus munaslup, gimana pendapat? Munas ulang. Ulang. Munaslup ulang. Ya. Sekali lagi, kalau itu menjadi keputusan bersama setelah tadi dia duduk, kalau dia menjadi keputusan bersama, mereka duduk sama-sama, semua pihak duduk sama-sama dan itu dia putuskan, kenapa tidak? Kenapa tidak gitu kan? Tapi yang paling penting tadi, buka diri terhadap tuntutan teman-teman dan buka diri terhadap jawabannya teman-teman. Berlaku untuk dua pihak ya? Iya, berlaku keduanya. Setuju. Jangan ya kita mesti sepakat bahwa kalau ini adalah kepentingan IKA UMI, bukan kepentingan individu-individu, maka ini berlaku untuk semuanya. Oke, sekarang soal buka diri ini. Saya mendengar ada teman-teman yang kelompok alumni yang bahkan melakukan gugatan hukumnya, tapi baru pada sampai tahapan somasi. Saya tidak tahu sejauh mana perkembangan itu, tapi yang kita tahu bahwa tidak ada jawaban dari pihak yang disomasi. Bukankah itu berarti bahwa tidak membuka diri untuk melakukan dialog? Bisa iya, bisa tidak. Atau bisa juga belum. Oh, oke. Mungkin belum ya. saya mau saya memilih untuk berpikir mungkin belum. Mungkin belum. Oke. Tapi kalau misalnya gini nih, sebagai orang alumni sebaiknya dijawab ya atau bagaimana? Ya, saya kira sebaiknya dijawab. Sekali lagi, teman-teman menuntut itu dia punya hak. Ya. Sebaiknya dijawab. Dan sebagai pengurus yang diragukan keabsahannya, ia harus menjawab. Harus menjawab. Dan menjawabnya bukan dalam rangka konfrontasi. Ya, setuju. Saya poinnya sih, bukan kita ini bukan apa ya, teman-teman bukan mau konfrontasi. Saya bisa sampaikan, saya secara pribadi kecewa dengan hasilnya misalnya, tapi saya harus menerima. Ya. Kan ini kalau kita sepakat, kan ini bukan soal pribadi. Bukan pribadi, betul. Jadi pertanyaannya, ngapain kita harus konfrontasi? Ya. Kalau betul ini adalah untuk kepentingan IKA, tidak ada satupun di antara kesemua pihak itu yang tidak mau, yang layak untuk bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Sekarang ini, apa rekomendasinya ataukah pendapat lah bahwa bagaimana jalan keluarnya? Kita bicara jalan keluar sekarang. Bagaimana jalan keluarnya untuk mempertemukan dua pihak ini supaya
bertemu, melakukan apalah, bukan rekonsiliasi, bertemu, berembuk lah, supaya ada jalan keluar. Jalan keluar itu kan terserah tadi, salah satu. Saya coba ingin ingat apa namanya cerita dari seorang Anies Baswedan soal program Jaklingko Jakarta itu yang konon kabarnya mendudukkan seluruh pengusaha transportasi Jakarta itu sampai ratusan kali pertemuan. Baru kemudian dia bisa mendapatkan satu solusi bersama yang diterima untuk semuanya. Kalau pada dimensi pragmatis saja bisa dipertemukan. Dengan sekian deretan pertemuan bisa dicapai kesepakatan, apalagi yang sifatnya sosial. IKA ini kan organisasi kealumnian, sifatnya sosial. Kalau gitu gini, gimana caranya nih mempertemukan? Karena ini saya dengar ini sejauh ini, mudah-mudahan sih saya salah. Sejauh ini belum ada titik temu. Harus ada orang yang sabar mengurai kesemrawutan pendapat ini sedikit demi sedikit. Dan itu yang paling kompeten misalnya Bang Yul. Panggil satu persatu, urai dengan sabar, datang yakinkan dengan untuk kepentingan ini seperti kita bercontoh tentang dengan Jaklingko tadi, sabar, diyakinkan duduk satu-satu, kemudian diyakinkan dengan perlahan-lahan sampai kita menemukan titik terang. Karena cuma itu jalannya. Kalau konfrontasi, yakin saja tidak akan pernah. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan konfrontasi. Oh iya. Konfrontasi apalagi nih, konfrontasi juga bisa pengertian janganlah ini berproses di jalur hukum. Iya benar. Kita tidak suka. Kita tidak setuju. Pendapat saya paling sederhana. Kecuali sangat terpaksa. Pendapat saya sangat sederhana, Bang Imul. Kalau ini terkait pragmatis, itulah biasa saja dia sampai kepada gugatan hukum. Tapi kalau ini orientasinya sosial, apa yang kita mau cari? Kecuali kalau ada orang yang memang punya kepentingan pragmatis, tidak akan jadi. Saya coba mengira-ngira. Kira-kira layak gak kalau misalnya yayasan yang turun tangan? Saya kira perlu dicoba. Saya kira seluruh pihak, seluruh elemen keluarga besar Universitas Muslim Indonesia perlu dan sangat layak untuk turun gelanggang mencari jalan keluarnya. Jadi saya kira ini semacam imbauan terbuka ya. Kita diharap sih, berarti kalau memang betul yayasan lah yang mesti menengahi ini persoalan bahwa tidak melihat siapa benar siapa salah, bahwa ini harus dipertemukan. Demi kepentingan UMI, demi kepentingan IKA. Dan kita sepakat bahwa ini tidak boleh diabaikan suara-suara. Iya, haknya orang. Haknya orang. Tidak mungkin dia bisa, tidak mungkin dia bersuara kalau dia tidak punya masalah. Dan IKA dihadirkan dalam rangka menjawab masalahnya alumni kan? Kan itu dalilnya jelas. Kan biasanya ini dalam organisasi segitiga ini, alumni, pengurus sama rektoratnya. Biasanya kan yang berseteru alumni dengan pengurus. Ini persoalannya adalah pihak kampus ini juga bagian dari yang dipersoalkan. Harusnya dia yang jadi penengah, harusnya. Tapi karena dia bagian persoalan, makanya layak nih kalau yayasan yang mesti turun tangan. Ya, di sini juga ruwetnya karena yang kita asosiasi dengan pihak rektorat juga secara personal dia adalah alumni. Iya. Jadi dimensinya jadi agak tidak konsisten ketika dia diajak bicara. Apakah dia sebagai birokrat kampus atau dia sebagai alumni? Apalagi hadir terus saat itu. Saya kira ini bagian masalah yang perlu diurai dan yang kompeten untuk mengurai itu saya kira benar salah satunya adalah pihak yayasan. Jadi saya kira ini tidak perlu kita menyampaikan secara khusus apa itu, tapi mungkin imbauan ya, boleh lah, boleh saya bawa ini imbauan kepada yayasan. Prof. Mansur Ramli saya kira bagus. Ayolah, panggillah semua pihak untuk mencari jalan keluar. Soal apa solusinya silakan berembuk. Ya, saya berpikir bahwa ya mungkin sangat personal sekali sifatnya di usia saya yang sudah setengah abad ini. Saya kira saya tidak menginginkan lagi energi saya itu habis terbuang untuk berpolemik. Yang kita butuhkan ini, saya ingat salah satu visi Pak Basalaman dan itu banyak menginspirasi saya, banyak mensugesti saya untuk melakukan sesuatu untuk UMI sampai saat ini. Ketika pernah Pak Basalaman mengatakan saya bermimpi suatu hari nanti pengen melihat UMI itu ada di Jawa, pengen melihat UMI itu ada di Papua, UMI itu ada di Kalimantan. Maksud saya, kenapa kita tidak berdarah-darah
mewujudkan visi yang seperti ini. Kenapa kita tidak Setuju. bergandengan tangan? Setuju. Kita adalah universitas yang paling tua di Sulawesi Selatan. UMI ini. Ya, setuju. Alumninya sudah demikian banyak. Kenapa kita harus menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lalui? Ya, setuju. Kalau kita mau berakal sehat dan berhati bersih. Kita Kenapa juga- kita tidak berdarah untuk itu saja? Cuma masalahnya ini faktanya ada polemik. Nah, Misalnya- makanya ini adalah tantangan buat kita semua. Apakah kita mau berdiam diri dengan polemik itu atau mulai berpikir untuk beranjak dari polemik itu? Tapi selesaikan dulu nih polemik dong. Ya tentu bagian dari itu, bagian saya kira itu beranjak itu tentu bagian dari itu gitu kan? Ya, sekarang tadi kan sudah ada tawaran polemik kalau bisa yayasan yang mengambil jalan Ya tengah. salah satu pihak. Mengambil- Saya kira yang salah kompeten. satu kalau ada misalnya Ya. pihak lain lebih bagus. Ya, Daripada nanti misalnya bergulir di bidang Ya. di hukum. daripada nanti hakim yang menengahi kan malu-malu juga Ya. atau polisi yang mesti menengahi. Nah, terus yang terakhir ini mungkin sudah masuk pada seksi bagian akhir. Yang saya tahu, mudah-mudahan saya salah nih bahwa justru pihak rektor membalas somasi itu dengan laporan pencemaran nama baik. Berarti kan sama sekali tidak ada ruang untuk dialog, berarti tertutup ya. Ya karena sudah ada langkah hukum sebelumnya. Ya itu. Jadi Nah kalau begini kan berarti jadi ruwet jadinya. aksi selalu akan dilanjutkan dengan reaksi dan begitu seterusnya. Terus gimana jalan keluarnya kalau begini? Ya tergantung kita semua. Apakah kita mau tenggelam dengan polemik ini atau kita mau keluar dari ini. Saya kira kita individu kita ini tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu yang merasa dirinya berpolemik. Oke. Yang selalu berpikir untuk berpolemik. Saya pikir itu mereka yang punya masalah ini. Oke. Kalau mereka punya masalah, ngapain kita mesti harus ribut? Dan kalau kita mau jujur 1-2 orang atau siapapun yang berpolemik tentang hal ini kan, ya di antara seratusan ribu alumni, segelintir orang yang berpolemik ini. Nah ada puluhan ribu, ada seratusan ribu orang yang sekarang menunggu bagaimana IKA ini berjalan dan kemudian dia bisa terentaskan masalahnya. Dia bisa ikut berkontribusi. Itu yang luar biasa itu kan? Tapi kan bukan berarti yang sedikit itu berpolemik itu diabaikan. Itu tadi, kita punya keinginan untuk duduk sama-sama. Oke. Kalau pada akhirnya memang harus ada yang diamputasi, amputasilah. Gitu ya. Kalau kita mau baik, kan? Ya, oke. Tapi sekali lagi itu langkah berikut. Langkah pertama dulu saya kira mesti selesaikan dulu polemik. Apa caranya, apa hasilnya itu bukan jadi penting. Tapi saya sepakat, saya mau kita sepakat bahwa hal ini ruwet dan hanya bisa kita urai perlahan-lahan. Betul. Dan itu penuh dengan kesabaran. Betul. Dan salah satu yang punya akal sehat untuk mengurai ini adalah kita sebagai salah seorang alumni. Panggil satu persatu diurai ini. Yayasan lah itu tadi. Saya kira yayasan Ya, lebih sebagai kompeten. alumni juga Ya, kita kan menghadirkan orang di sini untuk berbicara tentang IKA ini kan adalah bagian dari bentuk kepedulian terhadap IKA, kepedulian terhadap universitas. Dan saya kira itu yang perlu diapresiasi. Tapi jadi miris juga kalau sudah mulai saling lapor. Itu dia. Saya kira harus ada orang yang bertindak sebagai orang tua saat ini. Yang banyak diantaranya yang sudah memang usianya sudah tua, tapi dia terlupa bahwa dia sudah tua sehingga sikap arif itu tidak muncul. Kalau tidak ada yang bersikap arif, ya kitalah yang bersikap arif. Jadi saya kira perlu keterlibatan lebih jauh ini semuanya semua pihak untuk membantu ini mencari jalan keluar. Sebab sekali lagi kalau statement tadi bahwa hanya segelintir orang yang melakukan polemik bukan berarti bahwa itu boleh diabaikan. Ya, harus tetap didengar. Tetapi nilainya saya kira mesti harus didudukkan secara proporsional bahwa masih lebih banyak alumni yang berharap IKA ini berjalan produktif. Oh, itu sepakat itu. Bahwa ini ada polemik, iya. Ya. Tapi mari mendudukannya secara proporsional bahwa ada banyak hal yang lebih bagus dibahas dibanding ini. Tidak perlu diabaikan, tidak diabaikan. Nggak boleh diabaikan. Tetapi mesti dialokasikan energi yang proporsional saja. Tidak harus diabaikan. Saya kira itu. Oke, ya saya kira itu poinnya tertangkap. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus bahwa ini satu hal yang mesti dilalui segera. Cuma problem bahwa ada polemik dan polemik itu sepakat bahwa itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya gimana? Silakan para pihak melakukan rembuk tanpa
tanpa apa ya, tanpa Hati yang panas. ya, tanpa membawa perseteruan ini kepada tingkat yang Iya. lebih Yang panas. pada Apalagi ini kita persoalan akan hukum. Nah, Iya. nah ini problem sekarang adalah kasus ini sudah masuk pada kasus saling lapor. Nah, kalau sudah saling lapor kan ya mungkin agak ekstra ya, kita mesti mencari jalan keluar karena namanya sudah saling lapor kan. sudah melibatkan pihak ketiga. Nah, sebelum itu terlalu jauh, mungkin ya siapa teman-teman mungkin atau pada para alumni ada yang bisa bantu kasih solusi. Kasih solusi itu pengertiannya untuk bukan memuaskan juga ya, untuk menjawab semua pihak, bukan hanya yang disomasi, yang mensomasi juga harus diberi jawaban. Ya, satu hal lagi yang saya kira harus menjadi konsen kita saat ini adalah polemik ini jangan ditransmisi ke daerah lain. Oke. Daerah lain pengertian? Konflik polemik yang ada di Makassar ini, di IKA di Makassar ini, itu tidak menutup kemungkinan itu bisa tertransmisi ke daerah lain yang ada IKA-nya di sana, IKA Kaltim misalnya, IKA Papua, IKA DKI dan segala macam. Dan itu potensial untuk tertransmisi ke sana. Enggak, ini bicara tadi. Ini sebenarnya kalau bicara IKA kita tidak bicara lokal Makassar. Ini IKA secara keseluruhan. Ya itu dia, maka saya bilang kalau ini tidak bisa ditangani dengan segera dan proporsional, maka ini bisa menjadi ditransmisi ke daerah lain dan jangan jadi polemik juga nanti di sana. Entah bagaimana bentuk polemiknya. Persoalan bahwa ketidakabsahan dan kemudian gugatan ini kan ini yang menjadi yang berdialektika dan kemudian itu bisa juga terjadi di daerah lain kan. Kalau ini kemudian sudah transmisi ke daerah ke IKA yang lain, pertanyaannya untuk ini IKA kita hadirkan? Setuju. Saya kira ini yang perlu jadi concern Kalau itu kita. kan semua pihak. Saya yakin juga pihak rektor, pihak pengurus yang terpilih, bahkan apalagi nih alumni yang menggugat, saya kira poinnya sama bahwa kita pingin IKA ini baik. Cuma mungkin dengan cara masing-masing yang berbeda ya. Nah, itu yang mau dipertemukan. Ya, tetapi sekarang perlu jadi konsen ini supaya itu tadi jangan melebar ini polemik, karena pada akhirnya universitas itulah yang akan rugi. Polemik di tingkat IKA itu tentu makanya harus diselesaikan. Harus bisa. Diselesaikan. Pertanyaannya itu tadi, jadi kembali lagi soal pertanyaan siapa yang segera bisa mengambil inisiatif itu, karena ya itu tadi. Ya mudah-mudahan sih saya kira pihak yayasan bisa terketuk untuk melakukan. Saya kira berpikirnya begini saya. Bukan semata soal bagaimana menyelesaikannya, tetapi harus ada langkah-langkah teknis yang harus bisa dilakukan terkait dengan keikaan kita. Yang pertama adalah konflik ini, polemik ini kita harus cegah untuk tidak tertransmisi ke daerah lain. Caranya, polemik ini harus bisa diisolasi. Itu dulu. Jangan dulu bicara bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mempertemukan, tapi harus bisa diisolasi dulu. Kenapa? Karena polemik yang meluas ini akan membuat kerugian besar kepada UMI. Jadi tanggung jawab semua IKA, tanggung jawab kita semua alumni untuk bisa mengisolasi ini polemik. Di antaranya selesaikan atau hentikan polemik di hukum. Salah satu caranya mengisolasi di bidang hukum. Kalaupun kita harus berpolemik, mari dalam ruang-ruang terbatas. Nah, itu dalam rangka mengisolasi. Yang kedua, paling penting setelah ini terisolasi, maka sehatkan dulu semua IKA-IKA lain untuk tidak, artinya begini, merefresh bahwa IKA ini sedang proses bangkit. Harus kembali ke program-program. Teman-teman pengurus IKA yang ada di Jabotabek, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sumatera dan segala macam sana itu, paling tidak mulai dideskripsikan kebutuhan-kebutuhan keikaannya. Baru ini yang menjadi konsen satu bidang. Jadi pengurus yang ada ataupun apa sudah harus mengambil langkah ini. Meskipun sebenarnya faktanya polemik ini bukan bersikap lokal, karena saat itu kan terjadi beberapa. Salah satu contoh bahwa yang melakukan gugatan pertama kali membuat kuasa itu kan sebenarnya dari Ketua Kalimantan. Itulah. Satu. Yang kedua, di saat itu Jabodetabek juga bermasalah di bawah itu. Inilah yang kemudian kalau ini dibiarkan, kan pada akhirnya kita bisa bertanya pada diri kita,
seberapa terdidik kita menghadapi masalah. Kan Ini kepada aku, siapa nih? kepada siapa? kita semua. Kita semua ya. Kita semua ya orang IKA. Oh, ternyata kemampuan kita dalam mencari jawaban dari persoalan kita, ternyata kita sangat rendah kemampuan kita. Kalau ini dibiarkan melebar. Saya kira ini bagus podcast kita kali ini. Ini sudah masuk terakhir ini. Bagus ini podcast ini. Kita anggap bahwa ini adalah podcast yang menggambarkan perspektif lain daripada polemik yang sering kita bicarakan di sini. Mudah-mudahan ini jadi bagian. Silakan merenung apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Rupanya memberikan warna lain, bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak menjadi bagian pembicaraan umum para teman-teman. Ada yang lebih penting kita alokasikan energi. Ya. Soal itu silakan para alumni mengartikan masing-masing bahwa ini ada problem, ada polemik yang harus diselesaikan dengan cara apa. Silakan berembuk para pihak apakah misalnya ditengahi oleh alumni atau ditengahi oleh yayasan. Saya kira itu terpulang kepada masing-masing pihak yang berseteru. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Andi Ulhamad Abdullah, Maiwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.